Hai, coba bayangkan, andaikan seorang Fajar Setboy hidup di abad ketiga sebelum Masehi, dan dia berlayar bersama seorang pedagang yang kaya raya. Namun, di tengah lautan terjadi badai, sehingga membuat kapalnya karam, dagangannya hilang, dan hartanya pun lenyap. Tapi untungnya, pedagang itu selamat, dan Fajar pun menangis. Ya, mereka terdapat di sebuah pulau yang disebut dengan Pulau Athena. Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka? Simak video ini sampai selesai. Di Athena, pedagang itu menjadi orang asing yang tidak tahu wilayah tersebut. Lalu ia pun menghampiri sebuah toko buku dan ia membaca buku filsafat yang menarik bagi dirinya. Dan sejak saat itulah ia tertarik dengan dunia filsafat, sehingga ia sering mengikuti kajian-kajian dari berbagai filsuf. Dan pada akhirnya ia pun mulai mengajarkan filosofinya sendiri di sebuah teras berpilar yang disebut dalam bahasa Yunani dengan sebutan Stoa, dan para pengikutnya disebut kaum Stoa. Ya, pedagang itu bernama Zeno, yang sejak saat itu ia menjadi seorang filsuf dan suka mengajarkan filosofinya di sebuah teras berpilar, sehingga disebutlah ajarannya itu dengan Stoikisme. Dalam ajarannya itu, Stoikisme memiliki dua tujuan utama, yaitu hidup bebas dari emosi negatif dan mengasah 4 kebajikan utama yang meliputi kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan menahan diri. Lalu bagaimana caranya agar bisa memiliki pola pikir Stoikisme ini? Dalam Stoikisme ada sebuah sebutan bagi mereka yang hidup dengan filosofi ini, yaitu prokopton, yang artinya sedang berusaha menjadi baik. Adapun pola pikir yang harus dimiliki untuk mempraktikkan Stoikisme ini ialah 1. Menyadari bahwa segala peristiwa yang terjadi bersifat netral. Masalah itu menjadi positif atau negatif merupakan bagian dari opini atau interpretasi lo sendiri. Kedua, maksimalkan apa yang ada dalam kendali lo dan lepaskan apa yang di luar kendali, atau biasa dikenal dengan sebutan dikotomi kendali. Dan adapun yang ada dalam kendali lo, yaitu pikiran, emosi, keinginan lo, dan masa kini. Selebihnya itu di luar kendali lo, mulai dari apa kata orang, masa lalu, masa depan, hingga cuaca yang terjadi. Ketiga, terima dan cintai segala peristiwa yang terjadi, karena hal tersebut sudah menjadi bagian struktur yang telah disusun oleh Sang Pencipta. Dalam Stoikisme ini disebut dengan istilah amor fati. Jadi, singkatnya, untuk mempraktikkan Stoikisme ini, lo harus kendalikan persepsi, sadari dikotomi kendali, dan praktikkan amor fati. Selain prinsip-prinsip tersebut, dalam Stoikisme juga ada prinsip dan latihan lain yang bisa membuat lo menjadi pribadi yang tangguh dan mampu menguasai emosi lo yang mengganggu. Prinsip tersebut dikenal dengan premeditatio malorum. Artinya, Stoikisme mengajarkan lo untuk memperkirakan kemungkinan buruk yang mungkin saja akan terjadi dan mempersiapkan alternatif atas hal tersebut. Contoh sederhananya gini, misalkan lo akan menghabiskan waktu akhir pekan bersama bestie atau pasangan lo di puncak menggunakan sepeda motor. Di musim penghujan seperti ini, kemungkinan buruknya ialah bisa turun hujan. Dan jika lo memperkirakan hal tersebut, lo akan mempersiapkan sepasang mantel untuk antisipasi jika turun hujan beneran. Sehingga jika hujan itu turun, lo tidak akan basah kuyup atau harus meneduh, sehingga waktumu terhambat untuk menuju ke puncak atau saat jalan pulang. Namun, apabila ternyata nggak hujan, ya setidaknya lo sudah memperkirakan dan mengantisipasinya dengan membawa mantel tadi. Toh kalau nggak hujan, lo bisa lebih bersyukur dong dengan menikmati puncak dengan cuaca yang bagus, tanpa harus takut kehujanan. Kalau hujan pun ya nggak apa-apa, kan bawa mantel, iya kan? Itulah bagaimana prinsip premeditatio malorum itu bekerja. Kemudian, dalam filsafat yang sering disebut filosofi teras ini, ada 3 jenis disiplin yang harus terus-menerus dilakukan sepanjang hari, agar bisa menikmati hari dan mensyukurinya dengan penuh hikmat. Ketiga disiplin itu ialah 1. Disiplin dalam persepsi, yaitu tentang bagaimana cara lo memandang dan mempersepsikan atau menilai kejadian yang terjadi di sekitar lo. Dengan mengendalikan persepsi, lo akan memperoleh kejernihan mental dan akan menumbuhkan sikap kebijaksanaan. Kedua, disiplin dalam aksi, yaitu tentang bagaimana cara lo
menentukan keputusan dan aksi yang lo lakukan dalam setiap hubungan interpersonal. Karena sejatinya hidup ini untuk saling membangun dan mengingatkan, serta saling toleransi kepada orang lain. Dengan lo menerapkan disiplin aksi ini, lo akan mencapai virtu keadilan. Ketiga, disiplin hasrat atau keinginan, yaitu tentang bagaimana cara lo memaksimalkan apa yang bisa lo lakukan dan menerima atau melepaskan apa yang tidak bisa lo lakukan. Lo harus tahu peran lo sebagai apa di kantor, di rumah, di masyarakat, dan lakukanlah apa yang bisa lo lakukan dan terima saja apa yang tidak bisa lo berbuat. So, Stoikisme lahir dari sebuah tragedi yang dialami oleh Zeno. Hal itu mengisyaratkan bahwa Stoikisme sangat pas dipelajari dan dipraktekkan untuk lo yang sedang berada di fase-fase krisis dalam kehidupan, agar lo bisa melewati itu dengan baik dan bijak. Yang terakhir, menurut Seneca, seorang praktisi Stoa seharusnya merasakan sukacita yang terdalam karena ia mampu menemukan kebahagiaannya sendiri dan tidak menginginkan sukacita lain selain yang datang dari dalam diri.